Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak sekalian, sahabatku, saudaraku yang ada di luar sana yang melihat video ini, banyak sekali kenyataan sekarang di luar sana penyakit-penyakit yang merebah, terutama penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakit yang dengan bertambahnya usia itu banyak kematian sel. Apa contohnya penyakit degeneratif? Contohnya gangguan lambung, contohnya kolesterol, contohnya trigliserid, contohnya asam urat, contohnya hipertensi, contohnya diabetes, contohnya jantung, contohnya rematik, dan termasuk kanker lain sebagainya. Dan yang jadi permasalahan, sakit ini diklaim di luar sana tidak bisa disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau jika saat ini Bapak Ibu sekalian seorang muslim, ada hadis muslim sahih, likulli da'in dawaun, segala penyakit itu ada obatnya. Dikuatkan dengan hadis Bukhari, ma anjalallahu da'an illa anjalallahu shifa'a. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit apapun itu kecuali Allah menurunkan pula penawarnya atau obatnya. Sakit itu ujian. Jadi setiap orang dalam hidup ini pasti diuji sama Allah. Karena Allah akan tambah cintanya. Jadi katanya Allah di hadis itu bilang, kalau saya mencintai hambaku, akan aku segerakan siksaan. Artinya bukan disiksa, dizolimi, tapi diberikan ujian. Dan setiap orang akan diberikan ujian berbeda-beda. Sekarang kita fokus pada sakit. Setiap orang sakit A, sakit B, sakit C. Karena sakit A kalau dikasihkan sakit B, belum tentu kuat si B. Karena Allah itu Maha tahu. Ya, A kuatnya dikasih sakit ini. Kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu memberikan musibah atau ujian tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi yang tahu itu Allah. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengeluh kalau diuji Allah. Syukuri, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya sakit diabetes. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur karena mata saya masih bisa melihat dengan jelas. Itu harusnya. Yang harus lebih banyak disyukuri adalah yang masih diberi sehat oleh Allah. Matanya, tangannya, kakinya masih bisa dilakukan untuk aktivitas. Kenapa? Kata Allah itu tidak suka pada hambanya yang suka mengeluh karena merasa lemah, yang suka bersedih hati. Itu ada surat Al-Imran ayat 39, sudah jelas. Janganlah kamu lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Allah sudah jelas di sini menciptakan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu di hadis Bukhari nomor 6412 sudah jelas. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat senggang waktu. Nah, setiap orang kalau masih sehat, itu lupa deh ibadah yang kenceng, ya, dekat sama Allah lupa. Tapi kalau sudah sakit, baru ingat bahwa sehat itu penting. Ya, bagaimana cara menyikapi sehat itu atau menyikapi sakit? Baik sehat, sakit itu ujian. Bagaimana menyikapinya? Kita harus tetap bersyukur, kita harus sabar dan ikhlas jika kita diberi sakit. Apa janjinya Allah? Janji Allah itu memberikan kabar gembira.
Termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah. Jadi Allah memberikan ujian apapun. Yang penting kamu sabar. Lek sabar akan aku kasih kabar gembira. Yang ngasih kabar gembira itu Allah, bukan dokter Edi. Kalau saya ngasih kabar gembira, bisa aja saya bohong, bercanda begitu. Tapi kalau Allah ngasih kabar gembira, pasti sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ingat, sumbernya penyakit itu ada awalnya dari pola makan dan gaya hidup. Pola makan yang bagaimana? Mungkin berlebihan, mungkin yang dilarang sering telat makan, yang bukan makan makanan manusia. Ya, makanan manusia itu adalah makanan yang bisa dicerna dalam tubuh kita, bisa ditransport lewat pembuluh darah, dan bisa digunakan ATP atau energi di dalam sel kita, khususnya di mitokondria. Ini makanan manusia. Banyak sekali di luaran makanan yang bukan makanan manusia, dan itu harus tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, terus gaya hidup. Sering begadang, minum minuman, ya, terus yang lain sebagainya yang bisa menyebabkan tubuh kita itu sakit. Makanya kata Allah, aku ini memberi makan dan minum, ya, dan aku pula yang memberi sakit dan saya yang memberi menyembuhkan, kata Allah. Di surat Asy-Syu'ara ayat 79 sudah jelas. Yang memberi makan minum itu Allah. Tapi dilanjutkan di Al-A'raf ayat 31, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, apa yang terjadi? Kata Allah, aku bikin sakit kamu. Wa idza maridtu wa yasfin. Asy-Syu'ara ayat 80. Allah yang bikin sakit, dibikin tuh sakit. Tapi Allah pula yang ngasih sembuh, bikin sembuh. Jadi kita itu harus tahu akidah fikih tentang masalah sakit, tentang ujian Allah. Itu harus tahu. Kita tahu bahwa setiap orang ini ingin sehat, mendambakan kesehatan yang luar biasa. Buktinya apa, Bapak Ibu sekalian? Sekarang banyak sekali di luar sana universitas-universitas yang membuat namanya fakultas kedokteran. Tapi apa yang terjadi? Rumah sakit semakin banyak pasien. Harusnya semakin banyak dokter yang hebat dan lulus setara dengan pasien banyak yang sembuh, sehingga rumah sakit tidak ada antri-mengantri. Ya, seperti itu. Kita kembali lagi bahwa kita itu bersyukur. Kenapa? Allah sematkan dalam tubuh kita itu kurang lebih 60-100 triliun sel. Sel itu makhluk hidup. Sel itu butuh makan. Ya, kalau sel ini bisa makan, hidup, maka tubuh kita akan sehat. Makanan sel apa? Makanan sel tidak kenal seperti pecel, rawon, tenderloin atau steak, nggak kenal. Sel itu kenalnya apa? Glukosa, ya, asam lemak, asam amino, keton, ya, itu selnya kenal itu. Nah, untuk mendapatkan bahan-bahan itu dari mana? Dari pemecahan di lambung yang kita makan itu. Maka dari itu, lambung itu adalah dapurnya manusia. Menurut Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, sumbernya penyakit adalah al-baradah. Kalau al-baradah kita jelek, pencernaan kita jelek, tafsirnya yang bisa mencerna itu adalah lambung. Jadi jagalah lambung kita, jangan sepelekan lambung kita, jangan cuekin lambung kita. Waktunya makan yang makan. Jadi itulah akidah yang harus kita pegang, harus kita punya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, jika sekarang menderita sakit apapun harus tetap semangat, karena Allah tidak suka diuji hambanya menjadi lemah, jadi bersedia hati. Harus tetap semangat. Yakin bahwa Allah akan menyembuhkan karena Allah membuat sakit, ya. Habis itu apa? Ada hikmahnya. Hikmah sakit. Baik, kita lanjutkan tentang hikmah sakit. Nah, hikmah sakit kalau Bapak Ibu sekalian diberikan sakit. Satu, tolong dipahami. Hikmah sakit yang pertama adalah sakit adalah zikrullah. Kalau orang itu sakit, biasanya hikmahnya suka zikir, semakin ingat sama Allah. Ya. Sehingga zikir, ya, padahal sebelum pada waktu saya tidak pernah zikir. Yang kedua apa hikmah? Hikmahnya adalah membawa muhasabah. Jadi orang yang sakit biasanya suka merenung, suka introspeksi diri. Ya, kita harus pahami. Jadi sakit ini luar biasa kalau kita kasih sakit sama Allah. Ya, kita harus tahu bagaimana akidah sakit,
bagaimana hikmah sakit kita harus tahu. Yang ketiga, hikmah dari sakit apa? Sakit itu jihad. Karena sakit itu ujian oleh Allah, karena Allah mau menambah kecintaannya pada hambanya yang diuji. Sakit itu adalah jihad fi sabilillah. Ya, yang penting tidak suka mengeluh, tidak suka apa? Sedih. Nah, sakit lakukan ikhtiar maksimal, doa maksimal, kemudian berduanya tawakal pada Allah. Itu yang penting. Kalau sakit cuma berserah diri aja bukan, ya harus ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Yang keempat, sakit itu adalah ladang ilmu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu mencari tahu cara pengobatan sakit saya ini apa ya, mencari ke A, B, C, sehingga akan tambah ilmunya kita. Kadang-kadang ada saran dari orang yang menjenguk, oh beli ini, minum ini, seperti itu. Ya, jadi yang kelima, sakit itu sebagai nasihat. Kenapa? Kadang-kadang kita itu mendapat bimbingan atau nasihat dari orang lain, misalnya jangan sering makan ini, nanti bisa sakit. Makanya banyak ini supaya sehat. Itu nasihat. Jadi orang sakit itu kita harus mengenal hikmahnya supaya apa? Tenang kita itu sakit ya. Terus sakit itu yang paling penting juga ada menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ini sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Allah tahu mungkin dosa kita terlalu banyak nih ya. Jadi kita harus bersyukur. Yang ketujuh, apa? Orang sakit itu mustajab doanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sakit, selain ingin didoakan orang lain yang menjenguk, Bapak Ibu sekalian yang sakit juga harus mendoakan orang yang menjenguk. Karena apa? Orang sakit ini diberikan sama Allah kelebihan bisa mustajab doanya. Jadi saling mendoakan. Ya. Terus yang kedelapan, sakit itu bisa menyulitkan setan. Artinya, ketika seseorang sakit, ia tidak akan tergoda dengan setan, yaitu tidak tergoda dengan maksiat. Mau melakukan maksiat itu tidak tergoda. Karena apa? Tubuhnya lemah, pikirannya hanya ingat Allah. Ya, seperti itu. Yang kesembilan, sakit itu akan mempelajari diri kita menjadi orang yang lembut hatinya, tidak suka marah-marah. Ya. Kalau sakit seperti itu. Yang ke-10, sakit itu meningkatkan kualitas ibadah kita. Coba renungkan. Kalau kita sehat, kadang-kadang kita sibuk dengan aktivitas kita. Dengan sakit, ibadah kita lebih dikencengi. Lebih dekat sama Allah, lebih khusus sama Allah, lebih bertafakur, dan juga doa-doa yang lebih lama biasanya. Jadi gitu ya. Yang ke-11, sakit itu akan memperbaiki akhlak kita. Ya, dengan akhlak kita, maka kita akan dapatkan hikmah dari sakit kita. Karena sebelumnya mungkin akhlaknya A, sekarang jadi B. Karena sudah sadar diri, oh iya saya selama ini suka ngereweli orang lain, suka menjahati orang lain. Nah, dengan sakit kita diberi hikmah, namanya memperbaiki akhlak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang lagi diuji oleh Allah dengan sakit, jangan khawatir, tetaplah semangat, karena kalau diuji sama Allah, apapun ujiannya, itu luar biasa janji Allah. Apa janji Allah? Diberikan kabar gembira. Apa hikmahnya? Banyak sekali hikmahnya. Dosanya diangkat, kita jadi akhlaknya baik, kita jadi orang yang hatinya lembut, ya. Terus dosa-dosanya selain itu apa? Kita menjadi lebih dekat sama Allah. Jadi gunakan jika saat ini sedang diuji oleh Allah, sakit, berzikir yang banyak, semakin dekat sama Allah, sehingga nanti sakit ini ada hikmahnya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.